UTY Kreatif Lab. Saya rasa ini kegiatan yang sangat bagus ya, konsep kegiatan yang sangat bagus, kemudian yang berusaha kami buat sustain. Jadi tidak hanya sebatas tema ini saja, nanti setelah ini akan ada tema-tema yang cukup menarik. Dan terima kasih juga ini ada pendaftar ini yang kurang lebih sekitar 300-an something begitu ya, dari seluruh Indonesia. Saya cek tadi tidak hanya dari UTY saja, tapi mulai dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke ada semua gitu ya. Ya walaupun mungkin jumlahnya tidak sama persis ya, tidak rata, tapi setidaknya ini yang kita harapkan nih. Ini yang kami harapkan yaitu suatu sesi meskipun cukup singkat gitu ya. Ini kan durasinya memang tidak panjang ya, tapi memiliki impact yang masif ya. Impact-nya yang luar biasa, impact yang cukup besar, terutama bagi kaum muda Indonesia, untuk berusaha menjadikan mengaktualisasi kompetensinya dalam bentuk sebuah startup. Nah ini ada Pak Janu Muhammad, selamat datang Pak Janu Muhammad. Mohon inspirasinya ya nanti ya. Jadi insight-insight yang cukup bermanfaat dari Bapak Janu sebagai Young Ambassador nih ya, dari kementerian, dan ini sudah proven begitu ya. Jadi beliau akan memberikan insight-insight yang cukup menarik saya rasa dari materi-materi yang sudah kita terima begitu. Secara sekilas cukup menarik gitu ya. Nah nanti teman-teman para peserta online yang ada di sesi ini silahkan memanfaatkan momen ini yang sebaik-baiknya. Meskipun durasinya tidak terlalu lama begitu ya, mungkin bisa Anda manfaatkan kesempatan ini untuk bisa menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Dan semoga acara pada kesempatan ini bisa lancar begitu ya, dan bisa memberikan manfaat kepada banyak pihak, karena itu yang kita tuju memang ya. Dan mohon doanya bahwa kegiatan Expert Talk ini sendiri akan sustain gitu ya, dengan beberapa tahap-tahapan, beberapa agenda-agenda yang memang kita buat secara sekuensial, dan itu adalah bersaling berhubungan. Itu mungkin dari yang sebelumnya kita siapkan platform fondasinya, dan sekarang adalah bagaimana membangun startupnya. Next time itu adalah bagaimana meng-create produk supaya engage dengan customer. Selanjutnya akan ada nanti bagaimana mengasesmen sebuah startup dan seterusnya. Kita buat program seperti itu. Oke, mungkin itu ya bisa sambutan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Silakan enjoy dengan acara yang ada, dan gali insight yang sudah akan diberikan oleh Bapak Jan Muhammad. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada MC. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Hendriawan untuk sambutannya. Ya, selanjutnya ini mari kita bakal beralih ke acara inti, yaitu penyampaian materi dari pembicara kita Pak Janu Muhammad. Saya juga nanti ingin banget itu dengar seputar gimana sih kok bisa gitu Pak Janu sampai jadi mahasiswa lulusan Inggris gitu. Penasaran soalnya saya kepingin juga gitu. Untuk Pak Janu, saya persilakan untuk waktu dan saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suara saya sudah terdengar, Mas Maulana? Sudah ya? Sudah, Mas. Baik, Alhamdulillah. Selamat pagi, Bapak Ibu, dosen dari Universitas Teknologi Yogyakarta, dan juga adik-adik serta peserta webinar pada Expert Talk pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Yang kami hormati juga Bapak Hendriawan tadi sebagai Wakil Rektor 4 bagian kreativitas mahasiswa ya Pak ya. Dan sudah sekilas memperkenalkan saya tadi dari pembawa acara. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin sharing kepada rekan-rekan peserta, dan apa yang nanti mungkin saya sampaikan ini masih cukup mendasar ya, jadi follow up dari mungkin pertemuan sebelumnya dan lain sebagainya dengan beberapa kegiatan di program kreativitas ini. Harapannya pagi hari ini kami bisa sharing apa yang menjadi mungkin bukan sukses story, tapi
lesson learn ya, lesson learn yang kami dapatkan melalui Sayur Sleman gitu. Untuk panitia boleh dibantu untuk share screen. Ya Mas, sebentar ya. Baik. Saya juga bisa share screen Mas kalau misalnya ada kendala ini. Saya coba ya. Oh iya Mas, Muncul kalau ya. Baik. Mas, Pagi hari ini ingin sharing terkait dengan startup ya. Bagaimana mungkin teman-teman peserta di sini. Ada yang mungkin masih mahasiswa dan lain sebagainya, ada yang sudah lulus dan lain sebagainya, yang ingin memulai lini usaha seperti itu. Nah, kami memang memulai perjalanan Sayur Sleman ini sejak tahun 2020. Saya mungkin izin perkenalan singkat terlebih dahulu. Saya Janu, asli dari Kabupaten Sleman, dan besar dan lahir di Sleman. Saat ini juga sedang mengembangkan usaha di Sleman juga. Memang inilah yang menyebabkan beberapa pengalaman sebelumnya memang saya sempat ada kuliah juga di pendidikan tinggi di luar, mengikuti pertukaran juga di Arizona State University. Dan background saya sebenarnya seorang geografer ataupun dari prodi geografi. Maka dari itu beberapa tahun yang lalu kami bertemu itu Pak Puji ya, salah satu dosen di sini juga di salah satu event, dan juga masih terhubung sampai sekarang. Kami yang memang sama-sama ingin melahirkan lebih banyak inovator ini, berharap apa yang nanti kita sharekan pagi hari ini sebenarnya adalah muara ataupun buah dari proses panjang yang dulu mungkin saya lalui sejak masa kuliah. Dan sehari-hari memang kami mengembangkan unit usaha yang memang sebenarnya nggak sinkron sama background pendidikan saya, karena saya bagian latar belakang pendidikan itu di pendidikan geografi. Kemudian saat ini justru aktif di pertanian. Nah, mungkin ada cerita ya, kenapa akhirnya saya mau ke pertanian seperti itu. Karena memang kita setiap hari makan pangan dekat dengan kita dan lain sebagainya. Kebetulan saya juga lahir di kampung, pengen kembali ke kampung untuk membangun daerah dari hal yang paling kecil, terutama untuk menginisiasi usaha sosial yang sedang kami kembangkan ini. Kemudian perjalanan kami memang tidak semestinya mulus-mulus aja ya, pasti ada ups and down-nya. Tapi kami belajar dan bersyukur bahwa proses sejak pandemi, yang mana awal mula Sayur Sleman itu lahir, itu sejak tahun 2020, kami memastikan dan ingin istilahnya terus berkembang dan juga melahirkan ide-ide yang lebih segar. Dari 2020 itu ide Sayur Sleman sudah sempat saya bawa ke beberapa ajang, kemudian event, termasuk juga kompetisi seperti itu. Sehingga lewat media kompetisi, event, maupun kegiatan yang berbasis seperti itu, kita bisa lebih melihat lebih apakah memang ide kita ini bisa diterima oleh umum atau tidak. Ini bagian dari proses yang kami lalui sampai sekarang. Dan pada tahun 2023 ini tadi sudah sempat disinggung oleh Bapak Hendriawan, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menjadi 50 besar ambasador dari Kementerian Pertanian, di mana kami punya tugas untuk lebih banyak mencetak pengusaha di bidang agribisnis terutama, tidak dipandang hanya agribisnis di sektor hulu, artinya yang memang bermain di ladang seperti itu, istilahnya diproduksi, tapi sektor ini sebenarnya luas. Bahkan teman-teman di agritech pun sekarang banyak yang mensupport di bagian hilirisasinya. Nah, Sayur Sleman ini hadir di bagian hilir sebenarnya. Ketika kita ngomong rantai pasok itu ada dari input ataupun sarana pertanian sampai di olahan dan produk itu diterima konsumen atau customer, kami berperan di bagian hilirnya untuk model bisnis Sayur Sleman di awal itu seperti itu. Baik, mohon izin kita pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin kita coba ulas. Mungkin teman-teman rekan-rekan pernah mendapatkan materi ini. Kira-kira bagaimana langkah ketika kita ingin membangun sebuah produk ataupun memulai usaha. Yang mana Indonesia ini sekarang sedang membutuhkan banyak pengusaha.
Ya, kalau dulu sempat ikut seleksi salah satu beasiswa itu, di hasil survei 5% itu latar belakangnya pengusaha ataupun entrepreneur. Sisanya masih kebanyakan di bidang akademisi ataupun privat lainnya. Nah, ini mulai dari ideasi sampai nanti kita bagaimana membangun sebuah impact ataupun apa istilahnya dampak yang terukur dan juga bermanfaat untuk masyarakat akan coba kita ulas di kesempatan pagi hari ini. Namun memang karena keterbatasan waktu mungkin tidak terlalu detail saya bahas karena sebenarnya kalau bahas di apa produk knowledge yang startup ini cukup perlu 1 sampai 2 minggu mungkin ya untuk mengupas semuanya gitu ya. Baik, just keep moving forward. Ini yang mengawali pagi hari ini. Jadi apapun yang mungkin menjadi ide teman-teman, mungkin pagi hari ini boleh saya minta reaksinya di kolom komentar. Kira-kira satu kata yang teman-teman pikirkan pagi hari ini apa? Ya, yang berkaitan dengan acara boleh, yang berkaitan dengan ide, project boleh, silakan bisa disampaikan di kolom komentar. Oke. Kolom komentarnya aktif nggak ya Mas Maulana ya? Aktif, Pak. Oh aktif ya, baik. Kita coba lihat kenapa yang teman-teman pikirkan nih. Jadi apakah harapannya di sesi hari ini? Ya apapun itu teman-teman, itulah yang unggah hari teman-teman hari ini, termasuk kita di kesempatan pagi hari ini. Harapannya memang kita bisa belajar bersama. Dari pengalaman kami memang membangun sebuah usaha ataupun startup, perusahaan rintisan ya, itu memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya kalau kita sweet, kita ibaratnya mainan sweet gitu ya, itu kan mudah banget ya. Tapi membangun sebuah usaha, apalagi memang dengan latar belakang yang kita tidak dibekali ilmu dari bidang bisnis misalnya. Artinya mungkin sebagian teman-teman ada yang pengen jadi entrepreneur, tapi memang masih worry, masih bingung nanti gimana cara mulainya ya, karena saya nggak ada background bisnis, nggak ada background misalnya keluarga dari entrepreneur dan lain sebagainya. Wah, luar biasa nih inovasi, keberlanjutan dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman. Nah, kita memang perlu menyiapkan sebuah mental ya kalau saya katakan ketika ingin mencoba entrepreneur. Bahkan ini juga kali pertama saya teman-teman untuk membangun usaha. Dulu ketika kuliah itu saya kebetulan lebih fokusnya ke riset ataupun hal-hal yang berbau sains ya atau ilmiah. Kebetulan dulu ya beberapa kali ikut grant, hibah riset dan lain sebagainya. Kadang-kadang hasil itu hanya sampai di konferensi ataupun di paper gitu ya. Nah, sedangkan ketika kita ngomong produk yang memang nanti dibutuhkan masyarakat, itu perlu dikomersilkan atau perlu istilahnya ditambahkan nilainya agar bisa dinikmati masyarakat banyak. Nah, inilah yang menurut saya, bagi saya juga challenging, karena memang perjalanan singkat saya 2020 waktu itu ketika pandemi, itu salah satu keputusan besar saya adalah berhenti dari tempat kerja sebelumnya, dari di institusi pendidikan. Saya seorang pendidik sebelumnya di salah satu sekolah swasta di Jogja. Kemudian memfull time-kan diri untuk bisa bekerja dari rumah, yaitu menjadi entrepreneur seperti itu. Ya, pasti itu sebuah keputusan yang besar dan penuh risiko karena menjadi seorang entrepreneur, bahkan menjadi seorang petani adalah profesi yang memerlukan jiwa tawakal paling tinggi. Ya, karena usaha kita maju atau tidaknya tergantung dari kita, seperti itu. Nah, jadi tapi kalau percayalah bahwa ketika teman-teman kita punya basic skill, ilmu, dan juga planning yang jelas, maka insya Allah menjadi seorang pengusaha yang bisa berdampak, bermanfaat itu sangat mungkin bisa dicapai gitu ya, dengan berbekal ilmu dan juga apa istilahnya kerja keras dan tentunya dengan doa seperti itu. Tahap yang pertama yang perlu kita notes adalah ketika kita ingin membangun usaha, tentu kepikiran ya, saya mau membuat usaha apa atau membangun startup apa, gitu ya. Buat teman-teman yang adik-adik masih mahasiswa, itu banyak sekali kesempatan di kuliah, apalagi mungkin di UTY banyak program yang memang
jenis inkubasi, program kreativitas mahasiswa, dan lain sebagainya. Yang paling challenging adalah how to find idea, ya, karena memang ide ini kan sangat banyak ini kalau kita lihat di kepala. Mas, saya idenya mau buat misalnya yang makanan paling anti mainstream gitu, atau alat deteksi gempa misalnya, atau yang lain gitu ya. Tapi sebelum kita ngomong alatnya ataupun produknya, kita perlu tahu dulu alasan kenapa kita mau mengeluarkan produk itu apa. That's why kita harus menemukan masalah. Ini yang pertama. Karena kalau tidak ada masalah, saya kira kita juga nggak akan dapat ini ya, maksudnya nggak akan bisa menikmati adanya lampu ya. Ketika dulu orang merasa kok gelap banget ya, kemudian orang mulai berpikir si Alva Edison itu mulai berpikir bagaimana menemukan penerangan. Trial and error-nya berulang kali sampai betul-betul jenuh. Ini produk yang sangat terbaik ya. Begitu juga produk-produk elektronik juga demikian. Nah, kita ketika nanti ingin membangun usaha adalah biasanya berasal dari kemudahan. Kalau versinya Sayur Sleman adalah ketika waktu itu masih COVID, ya, orang kesulitan belanja keluar rumah, kemudian di pasar juga petani juga susah memasarkan produknya. Untuk itu kami sebagai hub-nya untuk bisa menjualkan dan juga menyediakan produk-produk pertanian. Nah, ini karena ada masalah bisa berasal dari pengamatan kita, bisa jadi pengalaman kita, tapi perlu kita validasi apakah itu hanya personal problem atau itu adalah problemnya masyarakat umum gitu ya. Karena ketika usaha itu sesuai market atau sesuai pasarnya dan berawal dari masalah bersama, masalah umum gitu, maka itulah yang tepat yang perlu kita follow up lebih lanjut seperti itu. Ya, namanya ide menurut kami tidak harus baru, tapi kita bisa modifikasi yang sudah ada. Artinya ada pembaruan dari produk-produk yang ada. Karena produk yang mungkin hari ini saya menggunakan handphone yang masih Android gitu ya. Kemudian ini masih ibaratnya generasi sekarang masih digunakan, bisa jadi 2 tahun lagi speknya ini sudah tidak berfungsi gitu ya. Artinya inovasi tidak harus kita coba mengganti brand HP-nya itu, tetapi kita bisa meningkatkan fiturnya dan lain sebagainya. Nah, itulah ide ya. Tidak harus, tapi bisa menambah fitur kemudian ataupun menambah nilai guna added value-nya gitu. Ini yang kita awali dengan namanya ideasi atau ideation gitu ya, teman-teman, tahap pertama. Nah, kalau yang namanya startup ataupun mungkin kita kenal ada yang mungkin sudah unicorn, ada yang memang masih bootstrap dan lain sebagainya. Biasanya produk-produk mereka ini adalah produk-produk dan dibutuhkan masyarakat luas. Artinya produknya sudah market fit, sudah sesuai dengan segmentasi pasar yang ada di masyarakat kita gitu ya. Kalau yang mau produk-produknya mungkin harganya terjangkau, sasarlah red zone ataupun di zona merah yang memang cirinya adalah produknya murah, kemudian dikonsumsi oleh banyak orang, digunakan oleh banyak orang. Tapi ketika produk harus premium ataupun di white zone itu, maka harus ada nilai lebih yang nanti akan dimunculkan di produk itu. Jadi solusinya adalah betul-betul dibutuhkan. Tidak sembarang, oh saya pengennya membuat alat misalnya katalisator misalnya untuk penjernihan air keruh gitu ya di daerah rawa misalnya. Ternyata ya alatnya ya memang hanya satu kampung aja yang butuh ternyata gitu. Kalau mau dikomersilkan ke daerah lain harus kita cari tahu apakah daerah-daerah lain juga memerlukan alat yang serupa gitu. Karena bisa jadi beda gitu ya jenis alatnya begitu. Dan yang terakhir adalah punya potensi untuk dikembangkan atau direplikasi. Hari ini misalnya saya menyampaikan dulu saya pernah bekerja di salah satu startup yang di bidang pendidikan dan sekarang ini salah satu startup terbesar ya di Indonesia. Dulu hanya berkantor di Jakarta, tapi sekarang startup itu sudah di Jogja, sudah di kota-kota lain. Artinya ketika memang produk kita ini mau dan mampu diterima pasar, maka potensi untuk dikembangkan itu tidak hanya sebatas di regional, bahkan bisa diduplikasi di lintas negara. Nah, ini yang menjadi ciri terakhir. Untuk memvalidasi semuanya itu,
sangat penting sekali kita melakukan riset pasar ataupun market research ya teman-teman. Ini seringkali kebanyakan 9 dari 10 startup itu banyak survei yang menyatakan itu gagal ataupun bangkrut karena produk-produk mereka itu tidak berdasarkan survei pasar. Artinya mereka hanya sekadar membuat tanpa memvalidasi apakah ini market fit atau tidak gitu ya. Jadi memang harus kita lihat dulu segmentasi pasar kita siapa, kemudian apa produk yang mereka inginkan, kemudian nanti baru muncullah itu prototipenya dan nanti launching ke publik seperti itu. Gitu ya. Silakan nanti kalau ada yang mau bertanya, disiapkan dulu pertanyaannya. Kita menuju tahapan yang kedua, yaitu tahapan prototype. Nah, ibaratnya kita mau membuat satu alat yang memang nanti misalnya aplikasi ya. Aplikasi yang nanti akan digunakan untuk menjembatani misalnya pembelian sayur gitu ya. Ataupun pembelian produk lain gitu ya. Kita perlu membuat sebuah, mungkin kalau anak IT ataupun yang teman-teman developer itu sejenis MVP ya, yang memang nanti produk minimum yang nanti bisa berfungsi untuk yang berfungsi ataupun memiliki fungsi-fungsi utama dari solusi yang kita tawarkan atau MVP ya. Sehingga nanti ibaratnya kalau kita MVP ini, kita pengen membangun produk akhir atau buat produk akhir yaitu mobil box roda 4. Kemudian tahapan yang paling sederhana adalah bagaimana kendaraan itu bisa berfungsi untuk memindahkan orangnya terlebih dahulu. Meskipun belum berbentuk mobil box ya. Itu yang tahap akhir. Nah, muncullah untuk pindah dari satu tempat ke tempat lainnya saya menggunakan sepeda dulu gitu ya. Kemudian berkembang menjadi motor, berkembang menjadi mobil, dan terakhir adalah mobil box yang memang sudah memiliki fungsi yang mengangkut beberapa penumpang gitu ya, dan juga barang. Artinya ada proses, tidak hanya sekadar yang pertama MVP-nya itu yang penting ada roda dulu gitu ya, bukan. Tetapi sudah dengan teknologi yang sangat sederhana, tapi memiliki fungsi yang sama. Itulah bahasa sederhana dari sebuah MVP. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa memvalidasi desain produk kita sebenarnya sehingga bisa berfungsi dengan baik dari hari ke hari. Nah, sebelum nanti launching ke publik, dari pengalaman kami juga, karena platform Sayur Sleman kami masih menggunakan website, itu kami juga melakukan beberapa survei ke pelanggan maupun mereka yang sama sekali belum pernah belanja di Sayur Sleman. Ini sangat penting karena kita dengan proses itu kita tahu fitur-fitur apa yang dibutuhkan untuk belanja secara online seperti itu. Sehingga tidak terlalu banyak fitur yang kurang berfungsi dengan baik ataupun mendukung fungsi utama. Prinsipnya adalah produk ataupun yang bisa kita lahirkan fiturnya adalah punya ciri mudah digunakan oleh customer, user, dan juga efisiensi dalam cost ya, ataupun cost efisiensi gitu ya. Ini yang di tahap prototype. Jadi teman-teman perlu di tahap prototype juga gitu ya. Jangan sampai nanti langsung launching ya. Karena apa yang jadi adalah efeknya beberapa platform yang serupa dulu lahir dengan kami itu launching sudah dalam bentuk aplikasi. Dalam membentuk aplikasi, semua jepret launching ke publik ke Jogja. Ada salah satu brand yang akhirnya sampai di hanya bisa bertahan tahun kedua ya, karena memang tadi mungkin ada beberapa hal yang beliau miss ya. Bahkan kita perlu tahu karakter customer-nya, konsumen kita apakah memang sudah familiar dengan aplikasi baru atau mereka masih sangat nyaman dengan belanja menggunakan WhatsApp. Itu perlu ditanyakan terlebih dahulu. Kalau kita terlalu mungkin semangat ya untuk meluncurkan aplikasi, tapi pada akhirnya tidak terpakai, itu hanya melakukan pemborosan ataupun tidak sesuai prinsip Lean Startup gitu ya. Yang mana sebisa mungkin produk-produk kita ini punya impact yang ataupun profit yang tinggi, tapi dengan resources ataupun sumber daya yang efisien seperti itu. Mari kita lanjut ke tahap yang selanjutnya, teman-teman. Ini contoh produknya ya, saya tadi lupa menyampaikan. Ini contoh salah satu produk mungkin
dari hal ini ya, packaging ataupun istilahnya pengemasan yang lebih mereka mengusung nilai ramah lingkungan. Sekarang ini sedang ngetren startup-startup yang melahirkan produk-produk yang lebih eco-friendly. Artinya masalah yang sering kita hadapi sekarang ini kalau di Jogja ya terutama sampah ya. Sampah plastik dan lain sebagainya yang menyumbang permasalahan umum di Yogyakarta ini akhirnya melahirkan berbagai inovasi. Nah, yang saya tampilkan ini salah satu reusable grocery bag ataupun tas daur ulang yang memang kami juga sedang proses ke arah sana ketika memang packaging dan lain sebagainya step by step akan kami arahkan ke yang lebih eco-friendly seperti itu. Yang sedang kami lakukan sekarang adalah dengan packaging tas belanja yang memang bisa beberapa kali pakai. Artinya tidak terjadi pemborosan dan produk-produk yang sekiranya tidak perlu diulap pakai plastik itu kami biarkan seperti yang ada di gambar ketiga itu. Jadi kita jadikan satu sehingga kita juga mendukung keselamatan lingkungan. Dari produk di atas tadi kita bisa lihat beberapa analisis SWOT-nya sehingga satu produk itu sebenarnya kita bisa menangkap kekuatannya apa. Misalnya di situ adalah produknya adalah sustainable ataupun lebih ramah lingkungan, mendukung isu ataupun aksi keberlanjutan lingkungan. Kemudian punya kesempatan yang besar sekali produk-produk yang eco-friendly ini atau sustainable ini, karena memang sekarang ini sedang gencar-gencarnya kampanye ataupun anjuran pemerintah dan juga institusi lembaga-lembaga besar lainnya, bahkan di private sector terkait dengan sustainability produk seperti itu. Nah, ini yang bisa kita follow up dengan adanya analisis SWOT setelah ada MVP tadi. Yang tidak kalah penting adalah, ini yang paling penting teman-teman, untuk membangun sebuah usaha, kita ibaratnya punya buku sakti. Ya. Buku sakti ini adalah menggunakan bisnis model. Bisnis model kita ini seperti apa? Apa yang akan kita tawarkan ke konsumen? Apa yang menjadi pembeda dengan yang lain? Sehingga bisnis model ini memuat struktur konseptual yang memang mendukung keberlanjutan bisnis kita. Tentu dong kalau kita punya bisnis harus bisa lanjut ataupun sustainable, baik dari segi ekonomi maupun dari segi lingkungan dan juga sosial. Dan semua proses lini bisnis ini bisa diadopsi dan diikuti oleh perusahaan yang menjadi bagian dari model bisnis itu. Sehingga kalau teman-teman mungkin akan membangun sebuah usaha, akan sangat penting sekali kita belajar namanya Sustainable Business Model Canvas seperti ini. Ya, kita bisa lihat di depan, nanti slide ini juga bisa dibagikan oleh panitia. Bisnis model Canvas ini menjadi core-nya ketika kita membangun sebuah usaha. Nah, ada sekitar 9 blok yang teman-teman bisa lihat di depan ya. Ada dari key partner sampai yang paling pojok ke bawah itu revenue stream. Kita lihat dari 9 blok ini yang paling penting dan menjadi ibaratnya ruhnya, nyawanya bisnis adalah di value proposition. Ini yang pertama. Kenapa? Karena inilah yang membedakan nilai bisnis kita dengan produk yang lainnya. Kalau kita lihat value proposition ini memang akan melihat sebenarnya produk teman-teman ini punya added value ataupun nilai lebih apa untuk yang lain dan memecahkan masalah apa bagi yang lain. Ini yang paling penting di value proposition. Kemudian kita beralih ke key partners ataupun key activities dulu ya. Key activities. Misalnya saya punya ide bisnis sayur sleman ya. Kebetulan di sini baru sampel aja untuk template-nya. Sayur sleman untuk secara bisnis proses, kita ada sayur online, kemudian kalau teman-teman cek di website sayursleman.id, ada sayur sleman berbagi, sayur sleman akademi, dan juga sayur sleman bertani. Nah, itulah aktivitas yang kami munculkan di bagian key activities. Karena ini meliputi bisnis teman-teman ini secara proses bagaimana ya. Kalau kami ngomong, misalnya produk sayur yang kami produksi, seperti itu, ada aktivitas produksi di situ, ada aktivitas packaging, ada aktivitas distribusi, sampai akhirnya barang itu sampai di end user. Itulah beberapa kegiatan di key activities. Nah, sehingga ini bisa dipastikan
core-nya kegiatan seharian teman-teman ada di bagian key activities. Kita membangun bisnis, apa saja yang dibutuhkan? Berarti perlu di-list di bagian key resources. Oh, ternyata saya butuh supply misalnya. Saya butuh supply untuk produk-produk yang tidak bisa kami produksi di kebun gitu ya. Ini termasuk di situ. Dan tidak kalah penting adalah tentunya sumber daya manusia. Tim ya. Tim paling penting. Tim ini, teman-teman, memang setiap founder ataupun penggagas sebuah usaha punya preferensi masing-masing. Artinya, untuk membentuk sebuah tim dalam kapasitas pengalaman kami adalah ada value yang seharusnya cocok di antara semua anggota tim gitu ya, ataupun prinsip-prinsip yang menyangkut perusahaannya dan juga nilai-nilai yang dipegang oleh seorang founder. Karena ketika kita menggait ataupun mengundang orang-orang yang nanti akan bergabung bersama produk kita ataupun bisnis kita, maka sebaiknya memang kita memiliki SDM yang kompeten dan juga satu visi dengan kita sebagai founder. Inilah pentingnya key resources ataupun sumber daya manusia termasuk sumber daya modal dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana produk itu bisa menjangkau banyak pihak dengan adanya kolaborasi ataupun kerjasama dengan partners di luar entitas usaha kita. Termasuk dalam hal ini misalnya siapa mitra bisnis kita yang paling utama. Oke, kalau ngomong sayur Sleman berarti ada petani, ada pedagang sayur, ada teman-teman UKM yang bergerak di olahan, gitu ya. Dan juga ada teman-teman yang mengisi SSA di beberapa topik spesifik kita juga hire seperti itu. Itulah di key partners. Kemudian siapa lagi? Oh, ternyata kami juga tumbuh bersama pemerintah Kabupaten Sleman gitu misalnya, Dinas Pertanian dan juga dari Kementerian Pertanian seperti itu. Sering kami mendapatkan visit ataupun kunjungan dari beberapa mitra ataupun pihak eksternal yang ingin belajar dan juga sharing dengan kami juga. Nah, itulah key partners yang menjadi unsur sangat penting juga karena salah satu yang kami ambil pelajarannya dalam perjalanan Sayur Sleman 3 tahun ini adalah kekuatan utama Sayur Sleman salah satunya adalah di partners. Yang ini ketika kita ngomong modal sosial ya, modal sosial ini cukup menjadi kekuatan ketika kita mungkin, wah saya nggak punya modal mas berupa materi ataupun uang. Oh, jangan pesimis, kita masih punya modal sosial yang luar biasa. Apalagi di Indonesia, dukungan dari berbagai pihak dengan penguatan secara fisik maupun non-fisik itu mesti ada seperti itu. Kemudian kita ngomong bagaimana produk kita itu bisa sampai ke pelanggan. Dan bagaimana kita bisa mendekati pelanggan kita yaitu dengan customer relationships. Ini bagaimana hubungan antara Sayur Sleman dengan para pelanggannya. Tidak hanya sekadar kita sekali beli langsung putus hubungan, tapi bagaimana kami bisa mengumpulkan teman-teman dari pelanggan, supplier, kemudian dari mitra, ketika kita adakan pelatihan dan lain sebagainya, sehingga ada engagement ataupun keterlibatan yang memang dalam jangka waktu panjang. Tidak hanya tempo ataupun 1-2 kali ketemu, tapi kita pengen bisnis kita ini growth, didukung dengan hubungan yang baik antar pelanggan, kemudian antar supplier, dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting juga, teman-teman, tadi menentukan segmen pasar kita. Be aware, karena ketika di tahun pertama yang kami alami adalah kita ibaratnya menyebar jaring gitu ya. Karena memang ketika kita punya model bisnis dengan kalau di Sayur Sleman minimal belanja 70.000, itu pada akhirnya akan terseleksi ya. Namanya customer ini, di customer segmennya mulai dari segi usianya juga kita bisa petakan lewat ads yang kita pasang. Dari segi demografinya juga terlihat. Dari segi ternyata banyak yang belanja itu keluarga-keluarga muda, itu juga terlihat. Nah, data-data itu yang harus kita jeli untuk dikolek ataupun dihimpun untuk untuk memacu pertumbuhan customer ataupun replikasi ataupun penambahan usernya, yaitu dengan customer segment. Menentukan, kalau saya pengen produk ini ternyata bisa diterima oleh mereka yang
misalnya usia-usia milenial gitu ya, produk yang harusnya packagingnya warna ini misalnya, dan lain sebagainya. Hal-hal itu memang perlu dimasukkan ke dalam riset pasar, karena nanti menyangkut customer, habit mereka, di mana mereka tinggal, kemudian bagaimana kita bisa terhubung dengan mereka, siapa saja orang-orang di sekitar mereka gitu ya. Artinya kita perlu tahu karakter customer kita itu. Kemudian channel ini bisa dikembangkan dari berbagai sisi. Untuk channel ataupun bagaimana kami terhubung itu biasanya menggunakan media sosial ketika memang pertama kali itu Instagram yang kami munculkan sehingga bisa diterima. Dan unik cerita kami waktu itu tahun 2020, customer pertama kami justru dari tetangga kampung gitu ya. Jadi ketika kita tanya dari mana informasinya tahu saya Sulaiman, ternyata beliau menyampaikan dari hasil pencarian di Instagram dan juga dari hashtag Instagram gitu ya. Artinya itu yang ternyata bisa menjangkau segmen usia antara 25 sampai 40 tahun. Dan kebetulan usia beliau sekitar 30-an 3 tahun waktu itu. Nah, kemudian kami breakdown bagaimana selain Instagram beliau menggunakan apa, WA, menggunakan Facebook, menggunakan platform lainnya, yang mana kita bisa mengoptimalkan sumber daya yang kalau kita ngomong Instagram kan gratis ya teman-teman ya. Kemudian Facebook juga masih gratis, mungkin ada beberapa yang paid promote dan lain sebagainya. Bisa memanfaatkan yang gratis ataupun yang tersedia dulu ketika memang kondisi resource ataupun permodalan kita itu masih minim seperti itu. Dan di kolom dua kolom terbawah ataupun dua blok terbawah ini teman-teman, revenue stream adalah sumber penghasilan kita, pendapatan bisnis kita itu dari mana saja gitu ya. Apakah dari penjualan produk saja, ataukah ada layanan lain yang menambah pemasukan di usaha kita, gitu ya. Sampai pada misalnya ada produk-produk pendukung lainnya kah yang bisa mendukung peningkatan penjualan, gitu ya. Misalnya, kalau kami saat ini sedang mengembangkan di rumah itu selain sayur ada ikan gabus, gitu ya. Ikan gabus yang kita kembangkan selain nanti dijual secara segar, oh ternyata kami juga bisa olah gitu ya, buat misalnya sambal ikan gabus, misalnya buat filet ikan gabus, ataupun albumin ikan gabus dan lain sebagainya. Nah itu dimasukkan ke revenue stream. Jadi bisa ditentukan teman-teman mana yang utama, pendapatan utamanya dari apa, misalnya penjualan produk mentah ataupun sudah olahan, kemudian didukung sarana lainnya. Untuk cost structure ini biasa harus detail di penyampaiannya di workshop ini terpisah karena ini berkaitan dengan keuangan, mulai dari ketika kita permodalan awal, kemudian sampai kita bisa menemukan harga produksi HPP sampai nanti harga produknya itu di launching ke publik, kemudian bisa terlihat profit yang bisa kita tentukan, marginnya juga mungkin ada yang dari 20% sampai 50% juga bisa seperti itu. Tergantung dari jenis produknya. Karena bisa jadi ketika kita menyusun keuangan dari proyeksi produk misalnya sayuran jelas berbeda dengan mereka yang di bisnis di domba ataupun kambing gitu ya. Karena marginnya cukup besar. Baik, lanjut, ini ada template teman-teman nanti kalau misalnya di internet juga banyak, ini teman-teman mungkin nanti bisa latihan banyak resource yang tersebar di luar sana yang mana teman-teman untuk menuangkan ide-idenya bisa dimulai dengan mengisi bisnis model Canvas ini. Dimulai dari value proposition atau produk kalian apa, bedanya sama produk lainnya apa, nilai jual dan nilai tambahnya apa, seperti itu. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan. Kita lanjut, aspek terpenting selanjutnya untuk membangun usaha yaitu legalitas ataupun izin ya, izin yang berkaitan dengan izin usaha. Ini juga menjadi catatan baik untuk kami dan juga catatan penting untuk kita sampaikan bahwa terkadang teman-teman yang sudah membangun usaha cukup lama itu lupa dengan perizinan yang tidak mereka urus gitu ya. Misal ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut partisipasi dan kita diminta menyampaikan profil usaha kita. Dan ada syarat administrasi berupa SK Kemenkumham yang menyatakan
izin pendirian ataupun akta pendirian dari usaha kita. Sangat penting dan sangat disarankan sekali untuk kita mengurus legalitas itu sejak awal. Agar apa? Proses-proses yang administrasi yang berkaitan nanti dengan hubungan kita dengan pemerintah itu bisa lancar. Dan juga status usaha kita itu diakui oleh masyarakat sekitar dan juga sudah secara legal terdaftar di Kemenkumham seperti itu. Sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, teman-teman ketika mau membuat usaha bisa memulainya kalau belum mampu untuk membuat PT reguler, kita bisa memulainya dengan PT perorangan ataupun badan usaha UMKM yang lain sebagainya, itu sangat mudah bisa didaftar. Misi Pak, mohon maaf ya teman-teman, kayaknya Pak Janunya lagi gangguan jaringan. Tunggu sebentar ya teman-teman. Halo, Mas Maulana, sempat terputus ya saya tadi ya. Halo, Mas Maulana, Assalamualaikum. Mohon maaf suaranya masih masuk saya. Masuk Pak, masuk Pak. Oh ya, tadi sempat terlempar soalnya. Baik, saya lanjutkan di bagian fundraising ya teman-teman ya. Mohon maaf ini sempat keluar tadi. Bisa dibantu share screen Mas Maulana? Apakah bisa Oh, di pick up? baik Pak. Ya, di bagian fundraising ya. Jadi salah satu yang selalu menjadi keresahan teman-teman ini, bagaimana ya Mas ya nanti ketika mau membuat usaha ataupun membangun startup gitu ya. Terkadang memang masalah utamanya tentunya di bagian modal ya. Kalau kita asumsikan modal itu sesuatu yang besar sekali gitu ya. Kemarin minggu lalu atau 2 mingguan yang lalu itu saya sempat mewakili dikirim oleh Kementerian Pertanian ikut workshop di Korea. Anak-anak milenial sana membangun startup itu memang dengan apa ya kapasitas yang memang ibaratnya nyemplung itu sekalian jebur ke dalam kubangan gitu ya. Artinya ketika awal itu betul-betul dari pemerintah sana support bahkan itu dengan dana yang tidak sedikit itu. Untuk lahan 1.600 meter persegi itu kaitannya dengan smart farming atau hidroponik di sana. Itu teman-teman di sana hanya cukup menyewa 5 juta rupiah gitu ya. Dan ini mungkin satu hal yang bisa diadopsi di tempat kita ataupun pemerintah ketika anak-anak muda yang ingin bergerak di bidang usaha itu memang betul-betul disupport secara totalitas. Artinya sumber-sumber pendanaan yang bisa diakses itu betul-betul bisa diketahui oleh masyarakat luas ataupun anak muda. Ada beberapa skema ataupun peluang ketika kita membangun startup dan juga ibaratnya mencari permodalan. Ya, mereka yang punya privilege untuk apa ya membangun startup besar itu dari family, bahkan ada yang menurunkan ataupun melanjutkan itu bisnis keluarganya. Nah, ini bukan saya yang jelas ya, karena memang ini apa istilahnya
tidak ada privilege khusus gitu ya kita untuk melanjutkan bisnis keluarga ataupun permodalan dari keluarga seperti itu. Ada juga yang menyampaikan atau mendirikan startup dengan bantuan ataupun support dari investor. Ini yang memang kaitannya dan cukup sering diakses oleh teman-teman startup. Kemudian ada hibah, ini berupa pemberian ataupun sesuatu grant yang nanti disampaikan secara cuma-cuma, artinya tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Kemudian ada venture capital yang memang biasanya memiliki syarat lebih strict ataupun lebih ketat untuk bisa lolos di pendanaan. Dan terakhir adalah pinjaman bank atau loan gitu ya, yang biasanya diiringi dengan ada bunga seperti itu. Nah, tinggal dari teman-teman mau mengakses yang mana, dan saya kira sekarang program dari pemerintah termasuk di kampus banyak sekali grant yang biasanya diberikan ataupun dikompetisikan kepada kelompok-kelompok yang nanti memiliki ide-ide segar dan juga membantu masyarakat sekitar gitu untuk bisa didukung melalui sumber-sumber pendanaan tersebut. Kita lanjut, Mas. Oke, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut teman-teman. Untuk fundraising ini, kalau dari beberapa yang kami cermati juga itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin lolos pendanaan. Nah, kebetulan saya Sleman ini kami lebih ke grant sih yang biasanya menjadi modal kami. Itu grant ataupun pendanaan yang bersifat pendanaan yang tidak mengikat. Artinya itu sudah diberikan seutuhnya seperti itu. Salah satu yang mesti dilihat pertama kali adalah bisnis modelnya. Ini kalau kita mau pengajukan proposal dan lain sebagainya, mesti nanti mata juri akan melihat di bisnis modelnya seperti apa. Kira-kira menarik tidak gitu ya. Kemudian komposisi tim. Biasanya juga dilihat background-nya sesuai atau tidak, termasuk ketika memang tidak relevan dengan keilmuannya, harus ada backup-an, yaitu pengalaman di bidang tersebut yang memang sudah proof atau sudah terbukti. Kemudian marketnya, pasarnya kira-kira menjanjikan atau tidak, artinya segmentasi pasar itu kira-kira usernya bakal membeli dari hari ke hari tidak, gitu ya, atau hanya stuck di beberapa momen saja gitu. Kemudian ada traksi ataupun di situ termasuk di transaksi ya, ketika kita punya startup, kita bisa diukur sebenarnya valuasi dari startup kita itu seberapa, ada memang strateginya. Kemudian ada X factor yang ini kita nggak tahu dan bisa jadi ada preferensi khusus dari seorang investor untuk melihat siapa foundernya gitu ya. Bagaimana karakternya. Itu mungkin beberapa X factor yang nggak bisa kita tebak dan itu hanya istilahnya beberapa saja yang muncul seperti itu. Dan yang terakhir adalah exit strategi. Exit strategi di sini bukan berarti tiba-tiba bagaimana ketika startup kita bangkrut dan lain sebagainya untuk mengambil pivot dan lain sebagainya, artinya mengambil bagaimana upaya menyelamatkan diri, tapi bagaimana ketika kita diberikan sumber pendanaan, misalnya diinvest dan lain sebagainya, untuk bisa segera nutup seperti itu. Jadi ini beberapa kriteria yang perlu diperhatikan untuk bisa kita mengakses modal dari eksternal seperti itu. Next, kita lanjut, Mas Maulana. Oke, tahapan selanjutnya yang cukup krusial juga di pendirian usaha adalah memiliki tim. Memiliki tim ini ibaratnya gimana ya? Ya cocok-cocokan juga sih gitu. Jadi kita sudah punya ide, kira-kira kita bisa melihat diri kita dulu seperti apa sebelum kita melihat ataupun mengajak orang lain. Ini sangat penting teman-teman. Karena karakter kita ini akan membawahi beberapa posisi mungkin ya. Ada istilah CEO, ada CFO yang bagian finance, ada teknologinya orang IT, atau di bagian CMO-nya. Nah, jadi memang harus jeli ketika ingin mendapatkan tim yang solid ataupun kompeten dengan mengkombinasikan karakter-karakter yang berbeda tadi dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai visi misi usaha kita. Seperti itu. Kalau saya itu mungkin cenderungnya di bagian CEO dan juga CMO gitu ya, karena memang nggak ada basic CTO, sedangkan CTO kita hire-kan oleh orang lain. Dan juga CFO-nya seperti itu. Nah, itu teman-teman bisa melihat diri teman-teman
cocoknya di mana, kemudian kurangnya tim yang mana, carilah yang punya nilai ataupun value yang sama, sehingga nanti timnya bisa solid dan juga sustainable, berkelanjutan, tidak gonta-ganti seperti itu. Next, kita lanjut. Sudah mau selesai. Terakhir, bukan terakhir, dua terakhir kayaknya ini. Jadi marketing ya. Marketing adalah ketika produk kita sudah launch ke publik, sudah divalidasi dan juga sudah dibenahi beberapa kali, akhirnya sudah bisa rilis apps-nya seperti itu. Kemudian bagaimana caranya biar produk kita ini bisa dipasarkan secara luas. Tentunya banyak cara ya, baik yang memang kalau secara online maupun offline. Tapi yang paling penting adalah dari perjalanan kami ini, orang akan melihat Sairul Sulaiman ketika memang brand-nya akan kuat. Mungkin teman-teman kalau mau beli sesuatu karena brand itu sangat kuat misalnya, maka teman-teman akan merekomendasikan itu ke teman-temannya yang sedang mencari produk itu. Karena memang kekuatan brand ini luar biasa. Dan harapannya juga di marketing ini bisa menjadi satu corong ya ketika kita bisa menguasai bukan menguasai tapi mendominasi pasar yang ada di sekitar gitu ya. Artinya target-target yang kita tetapkan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu satu bertahap mulai tercapai dengan adanya branding yang kuat. Dan juga yang tidak kalah penting, marketing ini juga akan menjadi fungsi sebagai bagaimana channel-channel pemasaran kita yang online maupun offline itu bisa menjangkau pelanggan dan juga membuat hubungan antara pelanggan dan juga usaha kita ini tetap langgeng gitu ya. Artinya berkelanjutan dari hari ke hari seperti itu. Next. Dan yang terakhir sustainable impacts. Ini yang sekarang sedang jadi tren dan semua startup dan juga bahkan perusahaan besar itu selalu membuat laporan akhir tahun yaitu impact report ya yang memang berorientasi pada pencapaian 17 SDGs. Ini yang memang menjadi concern sehingga usaha-usaha yang kita bangun ini juga mendukung adanya keberlanjutan lingkungan, sosial dan juga ekonomi di pemberdayaan masyarakat seperti itu. Next. Alright, ini salah satu impact yang sedang kami kerjakan di Sairul Sulaiman. Jika teman-teman nanti mau melihat, itu tinggal klik di s.id.dukung Tandu Rasa. Kami memberdayakan petani lokal membuka binaan baru di Sleman dan harapannya nanti bisa menjadi satu penghubung yang bisa direplikasi di tempat lainnya. Kami sedang menguatkan kelembagaan di sektor petani karena memang sekarang ini krisis yang kita hadapi adalah krisis petani muda. Dengan proyek ini memang kami berupaya untuk yang kita buat tahun ini itu bisa impactful dan juga bermanfaat untuk masyarakat di khususnya petani milenial. Next. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kalau ini kegiatan saya waktu kemarin 2 minggu kemarin tuh pulang dari Korea, saya seminggu mewakili teman-teman bersama teman-teman 13 milenial dan juga 7 widyaswara, 20 orang se-Indonesia dikirim ke Korea untuk mengikuti Key Smart Farming Workshop di Korea Selatan dari kota Seoul, Jeonju, dan lain sebagainya. Kami bertemu banyak startup di bidang agribisnis, agritech, mulai dari yang mereka smart farming, yang kita lihat di paling tengah itu teman-teman itu teknologi vertical garden, menanam secara vertikal di sana sudah dikembangkan dengan smart farming generasi kedua dengan IoT dan lain sebagainya dan beberapa itu sudah menggunakan robot. Itu kita tidak bisa masuk ke ruangannya karena memang sangat dijaga ketat. Sedangkan gambar-gambar lainnya itu ada startup di bidang strawberry, ada juga di pengembangan jeruk yang memang akan mereka produksi yang produksi mulai September ini, kemudian ada juga agritech yang memang di persayur-mayuran ataupun hortikultura. Kalau yang pojok itu beberapa teman rekan-rekan petani milenial dari Korea yang usianya kurang lebih antara 25 sampai 35 tahun. Next. Yang gambar lainnya sebenarnya gambar tentang Korea juga. Nah, itu kunjungan kami ke salah satu kebun kemarin itu di sana ada satu komunitas yaitu salah satu komunitas hortikultura timun ya. Timun yang ada di atas itu timunnya itu timun Jepang jadi panjang-panjang sekali.
Dan di sana satu batang pohon itu dengan teknologi smart farming mereka tuh bisa memproduksi sekitar 10 kilogram sana itu ya. Dengan nilai kalau di sana dengan won itu 1 kilogramnya itu bisa sampai 120.000 rupiah seperti itu. Kalau yang di atas tuh teman-teman yang dikirim kemarin dari Sabang sampai Merauke dan sebagian besar adalah dari Jawa Barat yang memang banyak bergerak di bidang pertanian hortikultura. Untuk yang di bawah itu memang kunjungan di salah satu startup pengembangan stroberi di Korea sana besar-besar gitu ya, dan juga unik memang konsep mereka tidak ada toko offline yang langsung menjual produk di depan, tetapi yang lucu adalah ketika kami masuk ke ruangan itu ruang tamunya itu justru playground teman-teman. Jadi di sana itu yang menyebabkan banyak kunjungan menjadi pemasukan besar mereka, bahkan setahun itu bisa omsetnya 10 miliar, itu karena ada konsep dari area kebun stroberi itu yang homey sekali, family friendly. Jadi 3 jam bisa sangat betah di sana karena banyak playground, anak-anak bisa main, bisa menikmati es krim stroberi, bisa petik langsung dan lain sebagainya. Gitu. Kalau yang di paling pojok itu saya bersama teman saya Kim yang saya kenal dari sana dan kami sharing tentang milenial juga sampai sekarang gitu ya. Next. Nah, silakan teman-teman nanti bisa terhubung untuk diskusi lebih lanjut dengan saya di Instagram Janu_Muhammad atau mau follow Sayur Sleman silahkan di @sayursleman.id ataupun yang mau connect di LinkedIn bisa juga @LinkedIn saya di Janu Muhammad gitu. That's all. Terima kasih. Next. Terima kasih teman-teman. Monggo kalau ada pertanyaan kita sambung setelah ini. Wah, banyak juga ya pertanyaannya dari teman-teman ini, Mas. Izin saya bacakan satu ya, Pak, Boleh-boleh silakan. Mas Janu. Ya, seperti ini. Pertanyaan pertama nih ada dari Kak Zulfa Arkan. Mau nanya, mulai usaha startup tapi belum banyak kenalan supaya berkembang gimana, Kak? Langsung saya jawab ya, singkat-singkat aja ya. Supaya bisa berkembang kita harus banyak teman. Jadi kuncinya adalah silaturahmi. Kita ibaratnya mengosongkan gelas dulu teman-teman. Jadi saya juga dulu karena nggak ada basicnya dari startup, meskipun pernah kerja di startup kemudian jadi pengajar, setelah itu membuat startup gitu. Jadi kita harus banyak belajar dulu. Kalau saya karena saya kurang ilmu, saya belajar 1 tahun kemarin banyak kursus online yang saya ikuti, kemudian ikut inkubasi di kampus maupun di beberapa program yang diadakan oleh Dinas Koperasi DIJ. Saya penerima manfaat di program tersebut dan alhamdulillah sangat membantu dari materi fundamental bisnis sampai yang paling advance itu di pembuatan laporan keuangan, pajak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi perbanyak relasi, perbanyak silaturahmi dan juga semangat terus untuk nanti mengembangkan usahanya. Don't give up. Jadi learning by process. Lanjut. Ini yang kedua ada dari Kak Pipi Ya, Novitasari. Mau tanya, Kak, ya, sudah punya ide usaha tapi bingung mulainya dari mana? ya. Mulai sekarang aja. Jadi mulai sekarang aja. Kalau merasa masih sendiri, ajak teman-teman yang punya mimpi sama, punya aspirasi sama. Oh, ternyata saya pengen ngembangin produk ini. Terus saya lihat ada teman saya yang pinter desain nih, gitu. Kita coba ajak nih. Kalau memang betul-betul diseriusin, nanti saya kira kampus pasti akan mendukung pengembangan usaha kita. Gitu ya. Teman-teman yang masih kuliah nih kesempatannya banyak banget gitu ya. Justru jangan dilewatkan. Nah, saya dulu nggak pernah itu ikut program inkubasi pas kuliah gitu ya, tapi hikmahnya adalah bisa istilahnya bisa mendapatkan beberapa mungkin pelatihan dan lain sebagainya dari Dinas Pertanian dan lain sebagainya gitu sih. Jadi mulai aja dulu gitu. Nanti trial and error-nya itu dinikmati aja gitu. Yang Oke, selanjutnya ini Mas. ada pertanyaan dari Kak Hairul Patkur dari P4S. Oke, Izin saya. bertanya,
Saya baru berintis kelembagaan P4S, tapi kami kesulitan dalam pengembangan P4S. Langkah apa yang tepat P4. kami lakukan untuk melakukan pengembangan P4S terutama pada bidang sosiopreneur? Oke, baik. P4S-nya ini Mas Khairul ada enggak ya? Di produk utamanya apa, Mas? Kira-kira. Apakah bisa open mic? Mungkin. Mas Sairul mungkin kalau tidak bisa open mic bisa menulis di kolom chat. Produk Oh, utamanya ada cabai apa, ya. guys? Cabai ya, Mas Khairul ya. Ya, baik Mas. Mungkin nanti kalau ingin diskusi lanjut bisa hubungi saya Mas lewat DM Instagram ataupun sejenisnya. Eh, dari pengalaman kami sebenarnya kami malah belum P4S Mas kalau di pertanian ya, karena memang perlu proof ini kami baru 3 tahun kan, artinya kalau memang itu sudah jadi P4S kan ada beberapa level ya dari Widya dan juga memang nanti yang ke arah mandiri juga gitu ya. Em, Penting juga berkomunikasi dengan bidang penyuluhan di Dinas Pertanian setempat, karena memang beliau yang nanti akan membidangi di situ, dan juga berjaring dengan teman-teman petani milenial. Dan ini menurut kami yang sangat penting, karena ketika saya mungkin di Sayu Sleman yang pada akhirnya sekarang juga bergabung di petani milenial tingkat kelurahan, sekretaris Bumkal juga, Badan Usaha Milik Kelurahan. Pada akhirnya kami belajar untuk lebih ke down to earth ataupun merangkul lebih banyak grassroots society atau masyarakat akar rumput. Ini ketika memang istilahnya kita mau membangun ekosistem agribisnis itu secara komprehensif ya. Tidak hanya sekadar kita punya produk yang menempatkan kita kita agregator ataupun kita ini di bagian hilirnya off takernya, tapi memang mau tidak mau pada akhirnya kita harus melibatkan orang-orang di sekitar kita, berjejaring, berkolaborasi, dan juga ternyata saya punya produk, kemudian di tempat sana di sekolah ternyata butuh tempat untuk belajar gitu ya. Nah, dari situlah ada simbiosis gitu ya, ataupun di situ ada kerjasama yang bisa dibangun bersama-sama begitu. Nanti boleh diskusi lebih lanjut Mas, DM saya aja gitu. Semoga terjawab ya. Semoga terjawab ya Mas Sairul. Ini selanjutnya ada Mas Muglis Aditya dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Ide usaha yang baik berasal dari solusi berdasarkan masalah-masalah yang ada, kemudian divalidasi. Untuk ukuran dari validasi itu harus seberapa besar agar solusi itu benar-benar bagus dan dapat berkembang. Ya, saya pernah menyampaikan, mohon izin, nanti mungkin dari Bapak Ibu dosen bisa menambahkan juga yang punya kapasitas di segi teorinya juga gitu ya. Saya pernah menyampaikan materi validasi itu 1 hari workshop teman-teman. Dan memang untuk validasi ide kita itu tentunya memiliki proses dan itu tergantung dengan produk yang kita susun ataupun kita buat. Karena setiap produk itu bisa jadi waktu validasinya bisa jadi berbeda, kemudian perbedaan lokasi juga bisa menentukan lama tidaknya proses validasi, yang pada intinya ketika kita proses validasi itu adalah produk kita betul-betul sudah mencapai final ketika memang tidak ada yang lagi perlu lagi diperbaharui gitu. Artinya itu sudah digunakan secara masif, sudah dikonsumsi misalnya itu makanan oleh masyarakat, sudah mendapatkan review banyak dan juga sudah secara brand itu sudah kuat gitu. Jadi di tahap-tahap itu produk kita sudah market fit sesuai kebutuhan pasar dan juga tidak perlu validasi lebih lanjut. Kalau nanti ada inovasi produk, bisa nanti dari segi misalnya, ternyata saya segmen produk pertama ini yang memang fiturnya lebih banyak, apps-nya digunakan oleh misalnya cocok di B2B ataupun pasarnya perusahaan gitu ya, entitas yang memang punya usaha juga. Ternyata di tahun kelima kami akhirnya mengembangkan untuk sisi individu yang memang untuk masyarakat gitu. Nah, itu akan ada inovasi-inovasi setelahnya biasanya ketika sudah ada perjalanan dari produk pertama kita itu di customer gitu. Ya.
Ini Mas Danu ini agak panjang dari Oh iya, ya nggak? panjang. Lebih dokumennya. Kalau saya baca nanti takutnya kurang pas goalnya gitu, inti dari pertanyaannya. Ya ya, silakan. Ini dari Mbak Royani Sophia Alasan, Hmm, PTIUT. Saya mempunyai bisnis model di bidang industri kreatif dengan menggunakan media kertas. Saya belum memulai karena khawatir soal minat customer dengan produk hmm, tersebut karena kebanyakan sekarang masyarakat sedang mencoba menerapkan konsep paperless. ya Meskipun ya. segmen pasar yang saya target adalah pelajar, tapi saya melihat sendiri teman-teman sekitar saya juga jarang menggunakan kertas sebagai media catat. Di lain sisi, saya juga khawatir terkait customer request dengan kemampuan produksi yang saya bisa tangani. Terkait Oke. hal itu, saya ingin meminta pendapat kepada Pak Janu dan teman-teman, apakah bisnis model yang menggunakan kertas sebagai produknya masih reliable, meskipun Iya, memiliki cara untuk meningkatkan awareness untuk produk, tapi saya masih khawatir karena belum mendapat validasi untuk produk tersebut. ya Lalu ya. saya ingin bertanya kepada Pak Janu, apakah sayur Sleman pernah mengalami customer demand yang melebihi kemampuan sayur Sleman menangani permintaan tersebut? Lalu bagaimana sayur Sleman menangani hal tersebut? Seperti itu, Oke. Pak Janu. Baik, dua pertanyaan ya. Saya coba jawab yang pertama dulu. Untuk yang pertama berkaitan dengan ini ya, keraguan-keraguan ya terhadap calon produk kita itu sebelum launching ke publik itu di kita masih ada pro kontranya. Nah, kalau mungkin akan lebih yakin Mbak akan validasi langsung dengan nanti hasil penelitian ataupun hasil validasi yang disebar ke publik itu tadi, kemudian diterima dan sudah menjadi proof bahwa keputusan yang nanti akan saya ambil ini betul-betul berdasarkan hasil yang kita dapatkan dari validasi. Artinya kalau ada kegundahan hati dari personal, harus bisa dibuktikan itu kalau memang betul-betul ini nggak cocok, berarti nanti mungkin asumsi kita hasil validasinya juga mengatakan tidak cocok gitu ya. Nah, kalau posisi saya seperti itu, saya akan melakukan dua hal tadi. Yang pertama adalah memang menguji ke umum terlebih dahulu dengan nanti lewat orang-orang di sekitar kita dulu aja gitu ya. Kalau memang di lingkungan kerja ataupun di sekolah, silakan nanti ambil sampling gitu ya, misalnya 100 responden gitu ya. Untuk nanti kita mintain survei dan lain sebagainya, ataupun ngobrol, interview, dan lain sebagainya, singkat aja gitu. Hasilnya seperti apa? Apakah sesuai ekspektasi kita untuk dalam arti produk itu memang diterima ataukah malah justru memang sama sekali ini nggak ada tren nanti penggunaan kertas di masa depan gitu ya. Karena kalau sekarang kita lihat itu justru produk-produk yang paperless itu yang sedang menjadi tren karena berawal dari kita punya masalah apa keterbatasan sumber daya di pembuatan kertas dan lain sebagainya gitu ya. Di Sales juga seperti itu tadi sempat saya sampaikan di packaging ya. Packaging yang kita lakukan ini dulu awalnya kami pernah menggunakan packaging yang ini pakai kertas ini yang kertas coklat gitu ya, yang tipis kalau buat kantong kanan atau junk food gitu ya. Untuk beberapa produk yang memang bisa di packaging seperti itu gitu ya. Karena kita asumsinya mengurangi plastik yang urap gitu ya. Terus apa? Pada akhirnya si pembelinya itu sendiri yang meminta pelanggan-pelanggannya untuk jangan kebanyakan plastik gitu ya. Oh, kalau kentang nggak usah di plastik aja Pak gitu, nggak usah di plastik aja Min gitu, nanti digabungin sama ini aja Min. Yang misalnya yang paling berat itu yang bagian bawah, nanti yang atas ada paprika, ada yang sayuran hijau-hijau itu di paling atas penempatannya. Nah, ternyata malah justru itu yang diminta oleh customer. Dan kami mengikuti arahan ataupun feedback-nya yang diberikan oleh customer. Karena kita mau memperbarui produk kita, layanan kita, kalau mendapatkan feedback dari customer. Itu yang paling penting, kita mau menerima saran dan juga masukan dari customer. Alhamdulillah saran-saran selama ini lebih ke membangun ya, artinya tidak banyak komplain dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan kedua terkait overload ataupun over order ya, kelebihan order dan lain sebagainya yang tidak memenuhi atau apa ya, tidak sesuai dengan kapasitas produksi kita ataupun SDM kita. Selama ini alhamdulillah masih terkontrol di saya Sleman. Kemudian apabila Anda ataupun Mbak tadi mengalami hal seperti itu,
Berarti harus ada controlling ya, controlling di bagian apa istilahnya di manajemen distribusinya. Bisa juga ditambahkan SDM, staff yang menangani, bisa juga memang karena limit pengantaran itu terbatas, misalnya seharian hanya bisa mengantar maksimal misalnya 500 pieces gitu ya. Berarti di PCC yang ke-600 dan setelahnya itu akan masuk di orderan atau pengantaran hari berikutnya. Tinggal dikelola aja strategi agar customer tetap terlayani dengan baik dan produk kita bisa terjualkan dengan maksimal. Gitu sih. Gitu Mas. Monggo yang lain semoga menjawab. Semoga terjawab ya, Mas. Untuk selanjutnya ada dari Mas Pandu Silpa Nugra dari Oke. Universitas Teknologi Yogyakarta. Izin bertanya, yang pertama, bagaimana cara mengatasi stuck dalam usaha bisnis? Dalam artian stuck seperti usaha bisnis berjalan 3 tahun, tapi pada tahun kedua sampai ketiga merasa usaha bisnis di situ-situ aja. Itu pertanyaan-pertanyaannya, Mas. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi atau solusi terkait usaha bisnis agar tetap berjalan atau berbisnis yang di mana atau bisnis tersebut bekerja sama atau berpartner dengan teman dekat. Akan tapi terjadi masalah internal, terutama dalam keuangan dan berujung kolaps atau tutup. Terima kasih. Iya, baik. Saya mencoba menjawab yang pertama, ketika bisnis kita stuck, yang pernah saya lakukan adalah harus memiliki mentor atau harus memiliki guru bisnis. Ini yang paling penting, karena yang tahu posisi kita mungkin posisinya sebagai seorang founder, yaitu siapa mentor kita, siapa guru kita dalam berbisnis. Kita punya kendala, founder pasti memikirkan semua hal yang berkaitan dengan operasional, marketing, sampai di bidang supply chain-nya, seperti itu. Nah, dengan memiliki mentor, artinya Anda teman, Anda orang yang bisa kita mintain sarannya, seperti itu. Dan saya kira itu hal positif ketika kita berada di down ya, ketika kita butuh masukan dan lain sebagainya. Yang kedua tentunya di culture ya, culture di masing-masing usaha teman-teman itu juga cukup menentukan ini ya, semangat atau tidaknya teman-teman untuk bisa berkontribusi di dalam sebuah kerja tim gitu ya. Untuk itu membangun budaya culture yang memang culture di usaha yang memang satu sama lain saling responsif, kerjasama, mungkin diselingi dengan Anda makan di akhir pekan dan lain sebagainya, itu hal-hal yang akan menguatkan satu sama lain. Sambil disisipi, oh kira-kira sebulan kemarin gimana nih apa hasilnya gitu, ada yang perlu kita perbaiki nggak gitu ya. Sambil ngobrol-ngobrol dengan itu, yang pada akhirnya tetap pada evaluasi dan juga masukan. Kalau sebagai founder memang kita perlu membuka hati selebar-lebarnya ya, artinya hal-hal yang ada di kita sikapi dengan profesional, tapi juga tetap manusiawi gitu ya. Itu yang kami lakukan ya. Kita bisa profesional dalam bekerja, tapi ketika kita hubungan dengan manusia juga harus ada sisi manusia, human ya, seperti itu. Karena kita bukan bekerja sebagai robot. Kita bekerja di sini adalah bekerja untuk mencari keberkahan, untuk mencari sesuatu value, nilai yang intinya itu apa ya bersumber dan juga disampaikan oleh manusia di situ, bukan tidak gitu ya. Dan yang kedua adalah bagaimana kalau case kedua saya belum pernah ngalami ya jujur aja. Jadi karena selama ini belum pernah berpartner dengan teman dekat gitu. Waktu itu memang hampir berpartner dengan teman dekat. Tapi memang ada satu case yang dari apa ya nggak jadi dulu. Jadi belum belum sempat sign ataupun tanda tangan gitu. Artinya kalau sudah dengan relasi dekat itu harus tetap dibuktikan dengan hitam di atas putih. Itu yang paling penting. Bahkan teman-teman yang punya usaha yang mendirikan misalnya 4 pendiri atau co-foundernya ada 4, itu harus betul-betul deskripsi kerjanya jelas, ada kontraknya dan lain sebagainya gitu. Jadi itu paling penting karena itu jadi proof kalau kita sudah punya komitmen di awal, sudah punya perannya masing-masing, saya sudah ada pembagian presentase bagi hasil juga sudah clear di awal, maka akan meminimalkan potensi konflik di kemudian hari seperti itu. Kalau memang sudah terjadi, sebaiknya memang harus ada mediasi atau mediator ya yang memang menengahi. Karena memang kita ingin apa ya membangun bisnis yang memang punya semangat dan juga
punya istilahnya impact yang berkepanjangan. Untuk itu hal-hal seperti itu sebisa mungkin kita minimalkan di tim inti. Masalah-masalah kecil itu kita redup dulu, redam di tim inti agar tidak meluas ke divisi lain. Seperti itu. Semoga menjawab, Mas. Yang selanjutnya ini ada Mas Yusuf. Ya. Izin bertanya, bagaimana Bapak menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan atau customer engagement dalam agrobisnis sedangkan banyak sekali pesaing dalam bidang bisnis ini? Iya, betul sekali. Di agribisnis banyak pelakunya ataupun teman-teman yang memang berkecimpung di sini. Tapi percayalah teman-teman, kita punya segmen customer yang memang itu ibaratnya apa ya, sudah pada bidangnya masing-masing gitu sih. Dan sering saya katakan juga teman-teman, kita mau berwirausaha itu bukan untuk berkompetisi ya. Kita berwirausaha ini kan untuk sama-sama kita memberdayakan, sama-sama untuk kita mencari keberkahannya, bukan sikut-sikutan gitu ya. Justru iklim ataupun nilai yang harus kita junjung adalah kolaborasi. Untuk itu hal yang sangat penting adalah kuncinya di kolaborasi. Tidak menjadikan kompetitor kita sebagai kompetitor yang itu bisa jadi menghancurkan bisnis kita, bukan. Tapi fokuslah pada inovasi produk yang kita bisa buat gitu ya. Kalau memang bisnis kita perlu diinovasikan, berarti harus ada riset dan development-nya yang lebih unggul dibandingkan kompetitor yang lainnya. Artinya kompetisinya itu dalam arti kompetisi sehat, bukan kompetisi yang saling konflik kepentingan dan lain sebagainya. Begitu. Jadi mindset-nya adalah bagaimana iklim kolaborasi ini menganggap sesuatu itu adalah potensi untuk bisa kita ajak kerjasama. Itu yang paling penting. Kita ketemu teman, kita ketemu relasi baru, dan lain sebagainya. Dengan pembawaan yang memang lebih menyenangkan, kemudian komunikasi yang baik, jalin satu sama lain, follow up lebih lanjut, agendakan apa ya kira-kira yang bisa kita kerjakan bareng gitu. Coba eksplor lebih lanjut sehingga yang terjadi adalah kolaborasi bukan kompetisi. Seperti itu. Gitu, Mas. Ini pertanyaan kedua terakhir kayaknya ya Mas. Boleh, Dari boleh. Mbak Triwayuningsih. Izin Baik. tanya Pak. Jadi usaha saya saat ini kan pengelolaan limbah menjadi penyubur tanaman. Jadi untuk perizinannya kita harus ke bagian Badan Pertanian atau tidak, atau cukup HKI dan lain-lain gitu. Oke, kalau boleh tahu itu pengolahan limbahnya limbah cair, padat, atau apa, Mbak? Yang berkaitan dengan residu pertanian, bukan ya? Hmm. Oh, cair ya. Sejenis POC atau pupuk organik cair atau ekoenzim. Bisa berkoordinasi lebih lanjut, Mbak, untuk satu ke Dinas Pertanian setempat. Kemudian untuk legalitas usaha dan lain sebagainya biasanya ada Dinas Koperasi dan UKM yang membidangi ataupun Disperindak itu ya untuk masalah perizinan HKI yang hak kekayaan intelektual. Oh ya, tadi agak lupa ya, teman-teman untuk yang sudah punya brand itu sangat disarankan untuk mendaftarkan brandnya di HKI ya atau pendaftaran merek. Itu bisa menghubungi dinas apa istilahnya Disperindak kalau di DIY itu di Jalan Kusmanegara atau dekat Taman Makam Pahlawan itu kami pernah mendaftarkan itu kurang lebih 1 tahun karena melalui fasilitasi dinas. Kecuali teman-teman nanti melalui pendaftaran yang skema pribadi itu bisa dipantau dan bisa lebih cepat seperti itu. Silahkan Mbak nanti untuk di follow up dan semoga nanti dilancarkan dari aspek legalnya, dari aspek pemasaran dan lain sebagainya. Itu produk yang saya kira itu banyak berpotensi bisa scale up itu karena memang sekarang ini tren yang sedang terjadi di agribisnis adalah mengembalikan lagi fungsi alam sebagai penyubur tanah dan juga memanfaatkan apa saja yang di alam sebagai ekonomi sirkuler seperti itu. Oke Mbak, silakan ke Wonosobo ya Mbak ya di dinas setempat Mbak. Bisa ke dinas pertanian. Kalau memang nanti kaitannya dengan kebijakan pengelolaan limbah itu ke DLH juga lingkungan hidup ya. Nah, baik ini untuk pertanyaan terakhir
mungkin Mas Janu. Ya, Dari Mas Yuda, izin bertanya, bagaimana bisa menciptakan usaha yang berbaur dengan semua perusahaan dan bisa menciptakan sebuah usaha yang unggul? oke. Kembali ke konsep awal tadi, teman-teman, ke value proposition ya. Ke salah satu aspek di bisnis model kanvas tadi BMC adalah value proposition, yang mana ini menjadi karakteristik dari produk kita. Nah, seringkali partner-partner kita itu tertarik karena melihat di situ, gitu. Sebelum beralih ke yang lain. Satu, ngomongin keunggulan produknya apa. Kemudian, bagaimana produk ini mau menarik orang lain atau dilihat orang lain untuk digunakan seperti itu. Nilai lebihnya apa? Kemudian, apakah produk ini bisa digunakan dari masa ke masa seperti itu. Nah, yang pada akhirnya nanti akan memungkinkan perusahaan-perusahaan yang punya value, punya visi perusahaan yang sama untuk bisa kolaborasi ataupun mendukung produk kita seperti itu. Begitu Mas Maulana. Nanti kalau ada yang mau tanya lagi boleh DM Instagram saya @janu_muhammad @janu_muhammad ataupun nanti lewat berkunjung ke blog saya juga ada kontak person di situ janumuhammad.id. Ya, mungkin itu aja pertanyaan dari teman-teman. Soalnya kita juga terbatas dengan waktu juga ya, semua. Sebelum Baik, kita meninggalkan acara, mungkin kita perlu dokumentasi nih, supaya tahu nanti pengen dilihat lagi di story. siap. Nanti jangan lupa tag ya teman-teman ya, Ya, nanti biar kita mohon post. semuanya untuk ke on kamera ya. Yang bisa pakai background-nya dipakai ya. Biar satu layar gitu, pas sama. Ya, baik kita langsung aja ya buat dokumentasinya. Ikuti aba-aba saya biar bisa berpose kayaknya pengen berpose. Untuk slide satu, satu, dua, tiga. Untuk slide dua, satu, dua, tiga. Untuk slide selanjutnya, satu, dua, tiga. Sama request Mas Maulana, pose gini Mas, biar bisnis kita melesat. Gini, tangan Gimana Pak? kanan Boleh. ke Ayo semuanya naik. bisa diikuti gaya dari Mas Janu. Bisnis Ya, melesat. Oke, ikuti apa bahasa lagi ya. Satu, dua, tiga. Cukup sekian dokumentasinya. Eh, mungkin untuk acara selanjutnya itu teman-teman bisa kepoin dari Instagram UT Kreatif. Soalnya kita juga bakal adain Expectalk seri 3, 4, 5 sampai entah kapan ya. Yang penting bakal ada terus. Soalnya ini kan semuanya kita bakal bersama narasumber yang baru dan juga unik-unik semua. Jangan lupa untuk presensi ya buat teman-teman yang udah hadir di acara. Saya ucapkan terima terima kasih. kasih buat Mas Janu untuk hari ini dengan Terima kasih. segala ilmu pengetahuannya yang udah disampaikan kepada kami semua. Terima kasih banyak dan juga terima kasih buat Pak Hendrawan selaku Wakil Rektor 4 dan juga kepada Pak Puji Utomo. Dan terima kasih buat semuanya. Dengan berakhirnya kita dokumentasi dan semuanya udah siap buat pergi. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi ya, teman-teman. Terima kasih Pak Janu. Terima kasih Pak Indriawan dan Bapak Ibu serta adik-adik. Sukses selalu, J. Oke, mohon izin. Amin. Amin, J. Baik. Mohon izin pamit Bapak. Nanti kita sambung lagi. Iya.